wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran prakarya di kelas 8. Nah, anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, alangkah baiknya silakan duduk yang rapi terlebih dahulu, ya, duduk yang rapi, duduk yang nyaman, agar pembelajaran hari ini bisa kalian simak dan bisa kalian pahami dengan baik. Ya, selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, biar dimudahkan untuk menyerap ilmu pengetahuannya. Yuk, kita tangadahkan tangan kita bersama-sama, kemudian kita membaca doa. Baca doa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah selesai kita membaca doa. Insya Allah kita akan dimudahkan dalam belajar pada hari ini dan seterusnya. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu nih, kira-kira coba pas Zoom meeting Ibu juga menyampaikan materi ya. Kira-kira materi tentang apa? Ada yang masih ingat atau tidak? Ya, nggak ingat. Ya, sayang banget. Ada yang ingat? Pinter. Ada siapa itu? Case, inget ya? Iya, alhamdulillah. Materi yang kemarin itu tentang produksi atau pengolahan bahan lunak ya, kerajinan bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Itu dia materinya. Nanti dibelajarin lagi ya biar kalian masih ingat. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi baru nih anak-anak. Apa materinya, Bu? Yuk kita lihat di samping yuk materinya. Di sini ada jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Banyak banget ya materinya. Iya, luar biasa ya. Nah, di sini ada keramik, kemudian ada kerang, botol plastik, dan juga ada kaca. Harusnya kaca ya. Cuma kemungkinan besar kalau misalkan kaca itu agak susah dan agak mengkhawatirkan. Maka untuk yang kaca ini Ibu gantikan dengan pengolahan dari sabun. Ya, oke? Ya. Karena apa ya? Salah satu pembuatan kerajinan itu kan dibutuhkan kerajinan yang nyaman, kenyamanan ya, yang pasti kan aman juga buat kalian sendiri juga. Nah, maka Ibu memilih sabun saja ya, karena sabun lebih mudah didapatkan dan tidak mengkhawatirkan. Oke? Ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan pembelajarannya. Ada apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis kerang, sabun, keramik, dan botol plastik. Kemudian yang kedua, memahami sifat kerang, sabun, keramik, dan botol plastik. Kemudian yang ketiga, memahami karakter kerang, kerang, keramik, sabun, dan botol plastik. Dan yang terakhir, memahami teknik pengolahannya. Nah, itu dia beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya yuk kita langsung saja simak pembahasan berikut ini. Anak-anak langsung saja, yaitu yang pertama itu pengolahan. Kita memahami dulu nih tentang sifat, karakter, dan pengolahan dari keramik ya. Nah, perlu kalian ingat, untuk pembuatan keramik itu dibuatnya dari salah satu bahan alam yang sudah pernah kita bahas di minggu-minggu pertama. Ada yang masih ingat apa bahan utama dari pembuatan keramik? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Nah, untuk pembuatan keramik itu bahan utamanya ialah dari tanah liat, ya. Tanah liat pasti pada tahu kan? Ya iya dong, pasti tahu. Banyak di sawah, ya. Nah, mari kita simak ya. Nah, di sini tanah liat itu
pasti ya di Indonesia banyak sekali, dan di sekitar lingkungan kita banyak sekali ya anak-anak. Nah kemudian di Indonesia itu memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang mempunyai ciri khas yang berbeda-beda tiap daerahnya. Nah kemudian masing-masing daerah itu menunjukkan keunikan dan bentuk, teknik hingga ragam hiasnya ya. Kemudian kekayaan hayati Indonesia itu telah menginspirasi kehidupan dan keunikan bentuk kerajinan keramiknya. Jadi dari segi bentuknya itu terinspirasi dari berbagai keunikan, keindahan, ragam budaya di Indonesia. Nah kemudian salah satu keunikan bentuk keramik di Indonesia itu kental akan corak budaya yang membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, dan Eropa. Jadi mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ya untuk keramiknya. Lanjut ya. Nah kemudian untuk keramik sendiri itu sudah banyak diproduksi oleh pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas yang tinggi. Orang asing sangat menggemari keanekaragaman keramik buatan tangan terampil masyarakat Indonesia. Wow, luar biasa, begitu bagusnya hasil karya anak bangsa itu menghasilkan karya yang luar biasa, sampai-sampai warga asing itu sangat menyukai keunikan, keanekaragaman dari keramik-keramik yang ada di Indonesia. Nah kemudian itu semua dibuat dengan berbagai teknik ya, ada yang tekniknya pakai manual hingga sampai yang dicetak. Semuanya itu dibuat sangat apik dan unik. Nah kemudian juga bisa kalian lihat, ibu akan sedikit menampilkan beberapa kerajinan keramik yang menjadi raja craft di setiap event pameran dan art and craft. Coba kita lihat di samping tuh ya, bagus banget kan. Nah di situ ada berbagai macam gambar ya, ada gambar-gambar dari pembuatan keramik. Ada tuh, ada apa namanya, vas ya, vas bunga, ada semacam kayak guci gitu. Ada juga itu tuh apa ya, yang pertama itu cangkir ya, cangkir dan vas. Kemudian ada botol, ada teko, ada vas hias, dan hewan lucu. Gimana kalian pada bisa nggak ya kalau ibu suruh bikin dari tanah liat dibentuk dengan sedemikian rupa tetapi mempunyai ciri khas Indonesia? Berarti kalau misalkan kalian pengen bikin vas bunga atau mau bikin cangkir atau mau bikin mangkok, dikasih motifnya misalkan ada motif batik, atau misalkan dikasih motifnya apa ya, burung Garuda. Kemudian atau juga misalkan ya khas Cirebon, ada apa, batik Cirebon dibentuk motifnya seperti apa. Atau misalkan ada motif-motif lain lah berkaitan dengan Cirebon. Coba nanti kalian bisa searching di Google ya, motif-motif kecirebonan bikin batik, kayaknya keren banget ya. Luar biasa. Kemudian ada apa lagi? Kalian tadi sudah mengetahui pembuatan keramik itu dari tanah liat, kemudian juga keanekaragaman pembuatannya, kemudian juga teknik-tekniknya ya. Kalau tadi ada yang manual, ada yang cetak. Berarti kan ada yang, kalau manual kan berarti pakai dipijat, ditekan gitu, ada teknik pilih dan lain sebagainya. Yang pastinya karena ini bahan lunak, teksturnya, sifatnya itu mudah dibentuk, karakternya mudah dibentuk, sifatnya itu dia itu kuat. Nah tetapi harus dipanaskan terlebih dahulu agar menjadi lebih kuat. Walaupun dia bahan lunak tetapi dia bisa kuat kalau dipanaskan ya. Untuk sifat karakter sebenarnya sih sudah pernah dibahas ya, karena ini masih berkaitan dengan tanah liat ya. Nah untuk kerajinan dari keramik itu saja yang bisa ibu sampaikan ya. Adapun nanti untuk pengolahannya segala macam itu kita akan simak di pertemuan ya berikutnya, itu tentang pengolahannya. Berarti kita akan membahas dari segi teknik-teknik pembuatannya. Sekarang ada apa lagi? Yuk kita simak pembuatan dari bahan sabun. Lanjut sekarang dari sabun ya.
Nah, kita bisa lihat di sini, sabun itu merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Berarti bahannya buatan ya. Kalau tadi Tanah lihat alam, kalau sekarang buatan. Nah, kemudian yang mana sering kita gunakan sehari-hari kan buat mandi kita pakai sabun. Maksud bahas sabun di sini itu sabun yang batang ya, bukan sabun cair ya, sabun batang. Nah, kemudian sifat karakternya di sini bisa kalian lihat, permukaannya itu licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah dibentuk menjadi kerajinan. Wah, mudah dibentuk nih. Ada yang sudah pernah buat kerajinan dari sabun? Nah, kerajinan dari sabun sangat unik meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan. Ya, jadi kalaupun kita buat kerajinan dari sabun, kita hanya dijadikan hiasan saja, tidak bisa digunakan untuk lain. Palingnya jadi buat sabun mandi lagi ya, nggak apa-apa. Itu kan melatih kreativitas kalian juga. Nah, kemudian sebagai hiasan menjadi sarana latihan mengukir. Nah, kemudian sebagai sarana untuk mengukir sebelum kita bisa mengukir dari kayu ya. Jadi ini hanya latihan-latihan kecil, latihan dasar saja, nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana cara membuat karya dari sabun? Nah, bahan yang diperlukan itu cukup satu sabun batangan. Nah, kemudian caranya itu kalian diukir dan diparut sehingga menjadi bubuk, lalu dibuat adonan seperti membuat plastisin. Nah, ada pula dibuat dengan cara cetak ya. Kemudian yang paling mudah itu ialah menggunakan dari teknik ukir. Nanti kalian bisa membuat kerajinan sabun, siapkan sabun batangnya juga, kemudian bisa siapkan jarum dan cutter silet kecil untuk mengukirnya ya. Yang mana nanti ibu akan sedikit melihatkan ke kalian saja untuk tekniknya. Tuh bisa kalian lihat, nanti tuh sabunnya dibuat sketsa dulu yang kalian mau buat seperti apa gambarnya, kemudian dicukil pinggir-pinggirnya agar yang di tengah-tengahnya itu menonjol, terlihat. Nah, kemudian beri tekstur bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Jadi samping-sampingnya kayak diarsir gitu, jadi biar kelihatan lebih menonjol. Kayak itu kan gambarnya seperti gambar unta ya, jadi kan untanya benar-benar kelihatan. Nah, kemudian nanti sudah dirapikan, dibersihkan, sudah jadi deh. Ada yang pernah di sini buat kerajinan dari sabun? Nanti kita coba ya. Oke, setelah ini ada apa lagi? Setelah ini akan ada kerajinan dari kerang. Yuk kita lihat. Selanjutnya ada pembuatan kerajinan dari kerang dan dari botol plastik. Nah, dari kerang dulu nih. Kerang itu kalian bisa lihat lah di samping ini bentuk kerang. Kerang itu biasanya didapatkan dari laut, yang mana kerangnya pasti dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ada yang jenis kerangnya itu yang kayak meliuk-liuk gitu, ada yang kerangnya kayak terbuka gitu. Nah, itu nanti teksturnya pasti keras ya. Nah, teksturnya keras, yang mana kita menggunakannya itu bukan menjadi bahan dasarnya, tetapi karena itu teksturnya, sifatnya itu keras, sifatnya keras juga. Jadi yang diutamakan nanti kalian kerangnya itu dibersihkan terlebih dahulu, dibersihkan sampai harum, sampai wangi. Nah, kemudian nanti bisa kalian gunakan untuk beberapa hiasan. Kalau kerang itu hanya untuk hiasan. Kalau ibu dulu pernah zaman waktu SD, itu pernah bikin kerajinan dari kerang. Nah, kerangnya itu dibersihkan, dicuci sampai bersih, dan yang kita siapkan itu ada lem tembak, kemudian juga ada bentuk seperti kayak mata-mata gitu, kemudian juga ada benang. Nah, itu biasanya dibikin kayak orang-orangan gitu, kemudian dia seolah-olah memikul bebannya itu kayak kerang-kerangnya lagi. Itu pokoknya lucu deh, keren. Cuma kayaknya kalau untuk sekarang kita belum bisa ya kalau untuk membuat itu, karena bahannya mungkin agak susah juga ya. Itu hanya sedikit dari kerang ya. Kemudian juga ada botol plastik. Nah, botol plastik ini setiap hari ada di lingkungan kita. Setiap hari kita minum kayaknya dari botol ya, botol plastik aqua gitu, yang mineral ya. Nah, itu botol plastik itu berarti dia kerajinan bukan dari bahan alam ya. Nah, yang mana kerajinan ini terbuat dari bahan teksturnya yang keras, tetapi bisa kita gunakan untuk berbagai hiasan. Bahkan untuk juga beberapa macam-macam kegunaan.
Biasanya kalau kita menggunakan botol plastik ya, bisa kita buat menjadi vas bunga. Ada juga yang menjadi kayak celengan, ada yang bisa membuat seperti gelas buat tempat pensil, atau juga bisa dibentuk seperti bunga-bungaan. Nah, nanti itu tinggal kalian buat dibentuk dan dihias dengan menggunakan cat. Itu akan lebih indah, ya. Kalau untuk tekniknya nanti Ibu akan sampaikan di minggu depan ya. Kita sekarang hanya mengidentifikasi dan hanya mengetahui sifatnya, karakternya, kemudian cara mengolahnya, cara membuatnya. Adapun lebih jelasnya, lebih detailnya nanti kita akan simak di pertemuan yang akan datang. Seperti kalian tahu, sebenarnya untuk materi prakarya tentang kerajinan itu sebenarnya banyak banget. Dari kerajinan buatan, kerajinan alam itu sangat banyak sekali anak-anak. Tetapi Ibu juga tidak bisa menyampaikan semuanya karena waktunya sangat terbatas juga. Kalian bisa cari-cari di internet aja. Ibu juga menyampaikan yang sekiranya mungkin bisa kalian lebih mudah dipahami. Kemudian juga bahan-bahannya yang ada di sekitar kalian semua. Nah, anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu simpulkan pada pertemuan kali ini banyak sekali keanekaragaman di Indonesia yang mana sudah dibuat di sebuah kerajinan dari bahan tanah liat, yaitu kerajinan keramik, yang mana kerajinan ini sangat terinspirasi dari kebudayaan di Indonesia. Adapun untuk pembuatan dari keramik itu banyak sekali macam-macamnya, banyak sekali contoh-contoh kreativitasnya. Nah, kemudian juga tadi kita sudah membahas dari sabun, bisa kita gunakan dengan tekniknya diukir sabunnya. Yang pasti diutamakan kalian harus membuat sketsanya terlebih dahulu agar lebih mudah membuatnya. Kemudian kerang, pembuatan dari kerang itu kita harus menyiapkan beberapa bahan-bahan lain juga karena sebagai bahan pendukung, karena jika kerangnya sendiri itu mungkin sedikit kurang ya untuk estetik keindahannya. Dan botol plastik yang sering kita jumpai di sekitar rumah kita bisa kita gunakan, bisa kita kreativitaskan, kita kreasikan berbagai macam kerajinan yang luar biasa indahnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mempelajari materi-materi ini di lain hari, dibaca-baca di buku, di internet. Dan jangan lupa setelah ini kalian kerjakan materi di soal di e-learning. Jangan buru-buru ya agar mendapatkan nilai yang baik. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya masih sama dari bahan-bahan yang hari ini kita sampaikan, tapi lebih ke pengolahannya, cara pembuatannya dan teknik-tekniknya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.